Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Oktaviona akan menjelaskan materi terkait social contract theories. Di mana dalam materi ini saya akan menjelaskan 4 bagian. Yang pertama itu an introduction to contractualism, yang kedua justice and fairness, yang ketiga social contract theory in business context, dan yang keempat integrative social contract theory. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai an introduction to contractualism. Pada perkembangan teori etika berbasis tindakan, di mana dapat diterima dalam berbagai cara disebut kontraktualisme. Ketika diterapkan pada negara, menggunakan gagasan bahwa organisasi sosial didirikan atas dasar kesepakatan antar warga. Perjanjian ini mungkin tidak berasal dari peristiwa tertentu, tetapi dapat dilihat berdasarkan perjanjian tersirat. Misalnya, menerima pimpinan atau kalangan elit yang berkuasa untuk menjaga ketertiban sosial, untuk mencapai kesepakatan di mana kemungkinan akan diterima oleh semua pihak. Maka ada beberapa aturan dasar yang harus diterapkan. Biasanya perjanjian harus dibuat dengan bebas oleh agen rasional yang menghormati moral orang lain dan kesepakatan yang adil. Satu cara maju yang dikembangkan oleh John Rawls, di mana idenya bahwa para agen mungkin bertindak untuk kepentingan pribadi. Jika mereka tahu di mana keberadaan suatu keuntungan. Jadi, asumsinya bahwa dalam posisi semula mereka tidak tahu pola aturan apa yang disepakati untuk mencapai keuntungan. Selanjutnya, justice and fairness. Karya Rawls secara eksplisit membahas bagaimana masyarakat mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk mempromosikan keadilan distributif. Dalam bukunya Theory of Justice, Rawls memandang bahwa justice as fairness. Tidak ada keadilan dalam kesejahteraan yang lebih besar yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu-individu yang tidak beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan diperlukan adanya skema kerjasama dengan pembagian keuntungan, di mana kerjasama tersebut akan melibatkan semua pihak, termasuk mereka yang kurang beruntung. Keadilan tersebut didasarkan pada doktrin kontrak, yang memandang perjanjian terdiri dari 2 bagian. Pertama, sebuah interpretasi atas keadaan saat ini dan permasalahan yang dipilih. Dan yang kedua, sebuah pengaturan hidup. Berbeda dengan Robert Nozick, yang teori ekonominya keadilan didasarkan dalam gagasan tentang hak, yaitu kepemilikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan sebuah organisasi, konsep keadilan adalah penting. Seberapa banyak mengatur aktivitas staf dan organisasi secara keseluruhan berdasarkan aturan dan regulasi. Akan melakukannya selalu peka terhadap kebutuhan untuk melakukan penilaian dalam kesulitan situasi, berdasarkan beberapa gagasan yang telah disepakati tentang keadilan dan kewajaran. Seringkali mempertimbangkan situasi sebelumnya dan serupa. Di semua rutinitas sehari-hari, staf manajemen misalnya alokasi tugas, pengembangan, disiplin, dan penanganan keluhan. Kita harus waspadai kebutuhan untuk mengambil pendekatan yang adil. Selanjutnya, social contract theory in business context. Salah satu pendekatan pengembangan norma dan moral dalam berperilaku di sebuah organisasi atau komunitas menekankan kebebasan komunitas untuk memutuskan, seperti hal-hal untuk kepentingan dirinya sendiri melalui persetujuan anggotanya. Suatu kelompok mungkin merasa lebih termotivasi untuk melaksanakan aturan yang mereka sepakati terlebih dahulu. Ahli teori bisnis juga mengambil ide organisasi sebagai unit analisis dan garis pemikiran yang akan menjadi perhatian dalam penggunaan teori kontrak sosial.
Untuk model kontrak sosial hingga menjadi layak dari jarak jauh itu harus menentukan proses melestarikan file ukuran kebebasan yang tepat sambil mencapai moral yang bisa diterapkan. Secara khusus, hal-hal yang tampak perlu itu diantaranya norma universal. Beberapa penerimaan diakui secara universal, fitur sistem moral yang harus tercermin dalam kontrak sosial. Mekanisme untuk mencapai, meninjau, dan memperbarui perjanjian. Mekanisme untuk mencapai kesepakatan di batas yang berbeda dalam kelompok atau dalam kasus keanggotaan beberapa kelompok. Cara menghadapi perbedaan dalam kekuatan dan pengaruh anggota kelompok. Selanjutnya, integratif social contract theory. Thomas Donaldson dan Thomas Duffy mengusulkan versi teori kontrak untuk bisnis yang mereka sebut dengan teori integratif social contract. Mereka mengandaikan bahwa konflik kepentingan yang terbaik diselesaikan dengan merumuskan kesepakatan yang adil antara para pihak. Menghubungkan perilaku variabel ke dalam kelompok, model ini bersifat perspektif dalam struktur hypernorms dan aturan, sambil membiarkan perbedaan tindakan lokal yang telah disepakati. Tentu saja ada perbedaan antara menyetujui kontrak sosial di dalam sebuah kelompok dan mencapai kesepakatan antar kelompok. Sebagai lembaga internasional dan lembaga politik yang ditemukan selama abad ke-20. Hypernorms. Penting untuk pengoperasian model ini ada beberapa fitur yang diterima secara universal. Berbeda dengan norma yang dibuat secara lokal khusus untuk subsistem tertentu. Tercantum di bawah ini kebebasan pribadi, keamanan dan kesejahteraan fisik, partisipasi politik, persetujuan yang diinformasikan, kepemilikan properti, hak untuk hidup, dan martabat yang sama bagi setiap pribadi manusia. Kontrak sosial makro. Kontrak sosial makro mendefinisikan bahwa kontrak sosial mikro akan dibentuk. Itulah diberikan persyaratan minimum yang diperlukan untuk membentuk model kontrak sosial bekerja. Komunitas ekonomi lokal diberi ruang bebas untuk menghasilkan norma-norma etika bagi anggotanya melalui kontrak sosial mikro. Kontrak sosial mikro yang menghasilkan norma harus berdasarkan persetujuan. Agar wajib bagi anggota komunitas, norma kontrak sosial mikro harus sesuai dengan hypernorms. Berdasarkan aturan prioritas di atas, harus diterapkan menyelesaikan konflik mikro yang bersaing dan saling eksklusif norma kontrak sosial. Selanjutnya yaitu kontrak sosial mikro. Komunitas ekonomi yang membuat kontrak sosial mikro dapat mencakup kelompok informal pada organisasi, kelompok formal dalam organisasi, perusahaan, industri, asosiasi profesional, organisasi nasional, organisasi internasional, dan negara. Norma-norma aktual yang harus dikembangkan sebagai dari kontrak sosial mikro. Contoh norma tertentu mungkin termasuk jangan berbohong dalam kontrak, jangan memutuskan kontrak, berikan preferensi kontrak kepada staf lokal. Contoh sebuah perusahaan internasional mempertimbangkan kerja di dalam pabriknya yang berbeda negara. Aturan prioritas yang disarankan adalah sebagai berikut. Transaksi hanya dalam satu komunitas yang tidak memiliki efek merugikan yang signifikan pada manusia atau komunitas lain. Harus diatur oleh norma komunitas utama. Yang kedua, norma komunitas untuk menyelesaikan prioritas harus diterapkan. Selama itu karena tidak memiliki efek merugikan yang signifikan pada manusia lain atau komunitas. Yang ketiga, semakin luas atau lebih global komunitas yang merupakan sumber norma, semakin besar prioritas yang harus diberikan dengan norma. Yang keempat,
Norma penting untuk pemeliharaan lingkungan ekonomi, di mana transaksi terjadi harus memiliki prioritas di atas norma berpotensi merusak lingkungan itu. Dan yang kelima, di mana banyak norma yang saling bertentangan terlibat. Pola konsisten di antara norma-norma alternatif memberikan dasar prioritas. Yang keenam, norma yang terdefinisi dengan baik biasanya harus mendapat prioritas di atas lebih banyak umum, norma yang kurang tepat. Kesimpulan dari materi ini adalah pendekatan kontrak sosial yang dibahas dalam materi ini tampaknya memiliki daya tarik yang besar bagi spesialis bisnis dan organisasi, baik akademis maupun praktis. Namun perlu dicatat bahwa pendekatan semacam ini membutuhkan landasan agar tidak merosot menjadi relativisme budaya, yaitu tindakan yang dianggap hanya karena sebuah kelompok setuju. Bahkan pada tingkat dasar itu cukup besar jika kontrak sosial konsisten. Dan ini adalah poin penting untuk diingat jika kita berusaha untuk menafsirkan aturan organisasi dan budaya kerja sebagai kontrak sosial. Nah, sekianlah materi yang saya jelaskan mengenai sosial kontrak teoris. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.